Karyaku ini yang diproklamirkan oleh Bung Karno, aduh, orang kali nggak mikir ya bahwa waktu bapak saya ngomong, saya nanya kok, bapak apa nggak takut ya? Ya takut lah. Tapi demi kepentingan yang membuat republik ini harus ada orang yang berani. Berani, aduh, gagah banget. Sekarang mana yang berani? Ayo. Buat saya nggak usah. Saya aja sama Pak Jokowi bilang, Pak, saya ini udah berumur, Pak, malu lah. Jadi ketua umum partai paling lama. Ini aja saya lagi udah mikirin kapan aku suruh berhenti ya. Ibu nggak boleh berhenti. Beliau bilang gitu. Ya wes jangan ditambah-tambahin, no. Udah PIP, oke lah, ideologi Pancasila lah. Ya lah, karena saya ngerti lah. Ini pula BRIN, ya kan ibu yang ngomong, iyalah, tapi kan saya nggak mikir saya yang akan ditugasi. Tolong bantu saya dong. Kalau mau ngasih sama saya, bantu saya untuk BRIN itu. Bukan kepada pribadi saya, tapi menjalankan untuk apa BRIN itu. Ada pertanyaan yang mungkin inilah suara-suara dari masyarakat, Mas Arya Bima. Sebenarnya kader seperti Mas Arya Bima sendiri atau kader-kader yang lain, mungkin nggak ya menduduki menjabat sebagai posisi ketua umum tapi bukan Terah Soekarno? Mengapa tidak mungkin ya kan? Yang di kader ibu itu kan memang banyak kader muda. Bahwa kemudian kader-kader muda sendiri juga melihat bahwa Terah Soekarno itu menjadi terah yang mendapatkan dukungan politik di internal partai, itu juga jangan kemudian diabaikan. Jadi gini loh, kalau ibu itu mempersiapkan putra-putrinya, ya siapa sih tokoh politik yang tidak menginginkan putra-putrinya jadi? Karena ini kan bukan soal ganti keputrinya, tapi narasi besar cita-cita Bung Karno, Pancasila, NKRI ini kan tidak mudah kemudian juga diserahkan kepada orang yang tidak jelas. Nah kalau toh ada kader-kader di luar Terah Soekarno yang punya kompetensi, saya kira ibu juga memberikan ruang demokrasi dalam organisasi PDI Perjuangan ini secara bebas. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa ada Gemenskap Oblat dan Gemenskap lebih dinikti seseorang itu menginginkan bagaimana cita-cita besar, narasi besar Pancasila, Soekarno ini tetap menjadi fondasi dalam mewujudkan tujuan negara kita, yang salah satu pilarnya adalah partai politik. Jadi ini buat Ibu Mega yang namanya PDI Perjuangan ini harta karun betul loh, terkait dengan tegaknya NKRI kan, yang harus dipahami ke situ dulu. Jadi untuk mempersiapkan putra-putrinya pun tentu standar kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi ideologis pasti itu dipersiapkan. Dan enggak benar ibu melarang kader-kader lain untuk juga berkeinginan menjadi ketua umum. Tapi jangan memaksakan juga kalau tiba-tiba yang terpilih adalah Terah Soekarno, kemudian itu adalah bentuk cara-cara oligarki yang negatif itu kan. Ini kan Oke. Kalau itu Terah Soekarno kemudian melenceng dari standar ideologis, saya mudah kok bicaranya. Lu cucu Soekarno, masa lu bikin kebijakan yang nggak pro Marhen, pro Wong Cilik, pro NKRI, pro kualitas itu. Ada sesuatu ikatan emosional yang dipersiapkan di setiap terah-terah semacam itu. Tetapi bahwa kontekstualisasi sekarang itu arus yang lebih friendly, yang lebih turun ke bawah, ibu sarankan betul kepada seluruh kader. Jadi intinya gini loh, ibu menyiapkan kader-kader muda yang inheren di dalamnya adalah ada Mbak Puan, ada Mas Prananda. Bang Ege. Dan satu lagi, tadi ibu pemersatu, betul sebagai pengikat simbol organisasi. Tapi ada satu yang ditradisikan oleh Ibu Ketua Umum dalam setiap apa yang disampaikan. Mbok politik itu narasi ini mau ekonomi karo kekuasaan. Politik itu banyak varian. Itu penting itu. Maksud saya gini, bahwa perekatnya tidak hanya ibu saja, tapi ideologi yang ditradisikan dalam cara berpikir kader itulah sebagai pemersatu kita. Tidak usah ditanya lagi PDIP dan ideologinya. Tapi pertanyaan saya ke Bang Ege adalah,
orang yang punya garis darah Soekarno, apakah benar yang paling Soekarnois? Ataukah jangan-jangan ada kader PDIP lainnya kok bisa ditanya Soekarnois? Kan itu selalu disebutkan kader ideologis apa kader biologis gitu ya. Kalau bisa sih menyatu, orang itu the best. Tapi kalau tidak, tentu, maksudnya Mas Arya kalau saya nggak keliru tadi adalah sistem kompetisi bisa berjalan gitu ya. Jadi artinya terbuka buat semua. Tapi kalau ditanya ke dalam konteks saat ini, saya menyatakan nanti tanya Burhanuddin deh. Ini tidak sebelum 2024. Karena kita sedang justru menarik tadi ideologi yang tidak semata-mata harus diaplikasikan dalam konteks bahasa-bahasa pedagang dan oligarki pada hari-hari ini. Nah ini oligarki itu tidak negatif. Nggak negatif. Watak oligarkinya yang perlu dikritisi. Iya. Walaupun orang sekarang sama dengan pencitraan dibacanya menjadi negatif. Walaupun pelajaran atau mata kuliah pencitraan penting. Sama dengan oligarki. Tapi ketika dia dianggap berorientasi pada kelompok dan kepentingan. Udah tukar-menukar dan memperdagangkan kekuasaan dan kepentingan, ini juga harus dilawan begitu. Ya, nah, pertanyaan kita pada saat ini adalah apakah proses pembentukan calon presiden di 2024 sama seperti yang lalu-lalu? Lalu apakah kita bisa meletakkan proses pemilihan ketua umum sebuah ruling party, partai yang berkuasa ini di trajektori ini, di persimpangan jalan pada hari ini? Jawabannya belum. Oke, Mas Burhan, Ketua Umum PDIP baru sama dengan calon presiden dari PDIP tidak? Kira-kira bagaimana? Saya belum sampai kesimpulan ke arah sana. Jadi saya menduga transisinya memang 2024, tetapi seperti Bung Eki tadi, proses transisi kepemimpinan di PD Perjuangan itu belum terjadi dalam waktu dekat. Jadi 2024 memang semacam pintu masuknya, tetapi tidak dalam waktu 2 tahun ke depan. Jadi mungkin masih ada waktu yang diperlukan untuk munculnya pengganti Ibu Mega. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya lebih tertarik soal apakah posisi Ibu Mega sebagai ketua umum itu memberi dampak besar, terutama dalam upaya untuk mempertahankan warisan reformasi. Dan jawabannya kalau kita lihat beberapa kasus terakhir, jawabannya iya, dampak besarnya luar biasa. Kalau kemarin Ibu Mega itu setuju terhadap agenda penundaan atau 3 periode, mungkin jadi itu agenda itu. Jadi kita harus apresiasi dalam soal ini, Ibu Mega komit untuk menjaga warisan reformasi, yaitu pembatasan masa kekuasaan. Nah kemarin sudah ada 3 partai, Golkar, PAN dan PKB, memang belum mencapai 50%. Tapi kalau Ibu Mega membawa PDI Perjuangan masuk ke dalamnya, udah lebih 50%. Dan Ibu Mega kukuh mengatakan tidak. Meskipun kita tahu yang mendapatkan insentif adalah Pak Jokowi. Dan kalau misalnya Pak Jokowi terpilih untuk ketiga kalinya atau diperpanjang, bisa jadi Mbak Puan yang jadi wapresnya. Tapi Ibu Mega mengatakan tidak. Ini sesuatu yang menurut saya perlu diapresiasi. Dan kalau misalnya ketua umumnya bukan Ibu Mega di masa sekarang, belum tentu loh akan keluar pernyataan setegas itu. Jadi saya mencoba menghilangkan soal like and dislike. Kenapa harus Ibu Mega terus yang menjadi ketua umum PD Perjuangan? Tapi poin saya adalah siapapun ketua umumnya, apakah dampaknya positif atau tidak buat kelangsungan reformasi kita, buat kelangsungan negara kita. Nah itu dulu, sebelum dijawab ya atau tidaknya, kita bisa bereksperimen dengan siapapun pengganti Ibu Mega. Tetapi menurut saya dalam kasus kemarin, karena menurut saya kemarin itu tantangan terbesar buat demokrasi. Karena ada orkestrasi yang luar biasa yang mencoba menggolkan agenda penundaan dan 3 periode, dan orkestrasi itu untuk sementara, saya berharap selama-lamanya, itu gagal karena sedikit banyak berkat Ibu Mega. Oke, dengan apa yang dikatakan Mas Burhan, mungkin nanti pertanyaan saya ke narasumber saya yang ada di sini bahwa apakah itu yang membuat bahwa untuk mencari seorang ketua umum bukan pekerjaan yang mudah. Ketika salah pilih, ini masalah demokrasi juga akan tercederai dan partai ini arahnya menjadi tidak jelas. Ketika posisi ketua umum partai ini akan seksi sekali, kekuasaan ada di tangannya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.